The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 9 bagian kelima. Berpikir positif terhadap orang lain. Keunggulan kedua karena belajar lebih dalam tentang orang lain juga faktor penting. Seperti yang saya sampaikan dalam bab 1, orang lain adalah sasaran yang kita pelajari dalam laboratorium kesuksesan kita. Semakin banyak kita mempelajari diri, proses berpikir, kelemahan dan kekuatan, serta alasan mereka melakukan sesuatu, semakin efektif kita memengaruhi mereka sesuai keinginan kita. Perkenankan saya mengilustrasikannya. Seperti semua agen periklanan, sebuah agen periklanan besar di New York mengkhususkan diri menampilkan keunggulan-keunggulan produk yang diiklankan kepada masyarakat. Namun, agen ini juga melakukan hal lain. Agen ini mewajibkan semua penulis iklannya meluangkan waktu sepekan setiap tahun di balik counter, sehingga mereka bisa mendengar langsung pendapat konsumen tentang produk yang mereka promosikan. Dengan mendengar pendapat konsumen, penulis iklan itu mendapat petunjuk untuk menulis dan melayangkan iklan yang lebih efektif. Banyak bisnis yang maju melakukan wawancara terakhir bagi karyawannya yang mengundurkan diri. Mereka bukan melakukan itu supaya karyawan tersebut tidak jadi keluar, melainkan mencari tahu alasan karyawan itu mengundurkan diri. Kemudian perusahaan bisa memperbaiki hubungan dengan karyawannya. Masukan semacam itu senantiasa bermanfaat. Mendengar juga bermanfaat bagi tenaga penjualan. Kita sering menganggap tenaga penjualan itu bermulut manis atau berbicara cepat. Namun, manajer penjualan tidak terkesan pada orang yang bermulut manis, tetapi pada pendengar yang baik, yaitu orang yang mampu bertanya sekaligus mendapat jawaban yang diinginkan. Jangan menjadi orang yang suka memuji diri sendiri. Dengarkan, dapatkan banyak teman, dan pelajari. Kebaikan yang Anda lakukan adalah penenang terbaik yang dapat Anda terapkan dalam setiap hubungan dengan orang lain. Melakukan hal-hal kecil bagi orang lain efektif meningkatkan ketenangan Anda. Rasa frustrasi dan stres akan hilang jika Anda berpikir positif terhadap orang lain. Jika disimpulkan, penyebab terbesar stres adalah perasaan negatif terhadap orang lain. Jadi, berpikirlah positif terhadap orang lain, kemudian sadari betapa indahnya dunia ini. Ujian sesungguhnya bagi berpikir positif justru ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Apa yang Anda rasakan ketika tidak mendapat promosi jabatan? Atau ketika Anda gagal meraih posisi dalam klub tempat Anda bergabung? Atau ketika pekerjaan Anda dikritik? Camkan ini. Cara Anda memandang kekalahan Anda akan menentukan lamanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Solusi berpikir positif terhadap orang lain ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana diungkap oleh Benjamin Verles, salah seorang yang paling terkemuka dalam abad ini. Verles, yang berasal dari keluarga sederhana, kemudian sukses meraih jabatan Presiden Direktur The United States Steel Corporation, mengatakan hal ini seperti dikutip majalah Life 15 Oktober 1956. Itu bergantung pada cara Anda memandang segalanya. Misalnya, saya tidak pernah membenci guru. Dengan begitu, saya mendisiplinkan diri seperti murid lain. Tapi saya selalu sadar, kesalahanlah yang membuat disiplin itu perlu ditegakkan. Saya juga menyukai semua bos saya. Saya pun selalu mencoba menyenangkan hatinya dan sebisa mungkin melakukan lebih dari yang ia harapkan. Saya pernah mengalami kekecewaan ketika sangat menginginkan promosi jabatan, tetapi malah orang lain yang mendapatkannya. Namun saya tidak pernah merasa sebagai korban politik kotor di kantor atau berprasangka buruk terhadap bos saya. Alih-alih mendongkol atau gusar, saya justru merenungkannya. Orang lain jelas lebih berhak memperoleh promosi jabatan ketimbang saya. Apa yang mampu saya lakukan agar saya pun layak mendapat peluang promosi berikutnya? Namun saya juga tidak pernah marah kepada diri sendiri dan berlama-lama menyerahkan diri saya.
Camkan perkataan Benjamin Verles ketika ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana Anda. Anda hanya perlu melakukan dua hal. Yang pertama, tanyakan kepada diri Anda, apa yang sanggup saya lakukan untuk melayakkan diri saya menyambut peluang berikutnya? Kedua, jangan berkecil hati dengan menyia-nyiakan waktu dan energi Anda. Jangan menyalahkan diri Anda pula. Rencanakan langkah selanjutnya untuk menang di lain waktu. Secara singkat, terapkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, buat diri Anda lebih ringan supaya mudah diangkat. Jadilah orang yang disukai orang lain. Anda harus berperilaku baik seperti yang diharapkan orang lain. Mereka akan mendukung Anda hingga semangat kesuksesan Anda kian berkobar. Kedua, ambil inisiatif dalam membangun persahabatan. Perkenalkan diri Anda kepada orang lain dalam setiap kesempatan. Pastikan Anda mengenal nama orang itu secara langsung dan pastikan mereka mengenal nama Anda juga. Kirim pesan pribadi kepada teman-teman baru Anda untuk mengenal pribadi mereka lebih jauh. Ketiga, terimalah perbedaan dan keterbatasan manusia. Jangan berharap orang lain sempurna. Ingat, orang lain berhak menjadi pribadi yang berbeda dan jangan berusaha mengubah mereka. 4. Simak saluran P yaitu stasiun pikiran positif. Temukan kualitas yang layak disukai dan dikagumi dalam diri seseorang, bukan hal-hal yang dibenci. Dan jangan biarkan orang lain memengaruhi penilaian Anda terhadap orang ketiga. Milikilah pola pikir yang positif terhadap orang lain dan rasakan dampaknya. 5. Tampung percakapan orang lain. Jadilah seperti orang sukses. Dorong orang lain untuk bicara. Biarkan orang lain mengungkapkan kepada Anda tentang pandangan, opini, dan prestasinya. 6. Lakukan kebaikan sepanjang waktu. Itu akan membuat orang lain dan diri Anda merasa lebih nyaman. 7. Jangan menyalahkan orang lain ketika Anda mengalami kegagalan. Camkan bagaimana Anda memikirkan kekalahan Anda akan menentukan lamanya kekalahan itu hingga Anda menang kembali. Demikian The Magic of Thinking Big bab 9. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.